Mantan istri bintang film itu membalas dendam padaku. Dia sengaja mengadakan jamuan perayaan untuk sahabat pria sutradaranya. Namun sahabat pria sialan itu berbalik dan menambahkan bahan ke dalam minumannya. Kamera sudah siap. Dendam topi hijau. Tidak akan berbagi topi. Meskipun sudah bercerai. Namun demi kenangan lama. Bagaimana aku bisa membiarkan dia mati tanpa menolong? Aku menendang pintu ruang VIP. Merebutnya dari pelukan si munafik itu. Kembali ke apartemen mewahnya. Mantan istri sudah benar-benar bingung perasaannya. Dia menanggalkan semua lapisan dirinya. Seperti gurita, dia melilitku. Suamiku terasa sangat tidak nyaman. Menyebutku suamiku membuat tulangku terasa leleh. Besok akan dieksekusi. Aku mengakui kehangatan malam terakhir ini. Jangan menolak. Malam itu kami mengulang semua pengetahuan yang bisa dibuka. Keesokan harinya dia memang memberi saya kartu hitam anonim. Tatapannya rumit. Kata sandinya masih sama. Jangan lagi bertemu. Aku memeriksa saldo. Berjumlah 9 digit. Dengan uang ini, model muda seperti apa? Jika tidak menemukan, hanya penggemar yang menempel yang kembali. Mantan istri ini seperti rumput. 9 miliar. 9 miliar penuh. Aku berada di suite presiden hotel mewah. Memandang saldo di aplikasi perbankan di ponsel. Tertawa sampai terdengar seperti suara babi, Liu Ruyan. Mungkin mengira aku akan mengambil uang ini. Mencari sudut untuk diam-diam menjilat kecerdasan emosional. Dia salah. Kebuntuan. Mulai hari ini. Ingin menjadi orang kaya yang murni. Terlepas dari selera rendah. Aku menjentikkan jari. Memanggil pelayan hotel. Bawakan 1 botol minuman termahal kalian. Lalu bantu saya membuat reservasi. Saya ingin tim pencipta suasana. Minta pelayan paling top. Dia terkejut sejenak. Lalu datang Tuan Bohong yang profesional. Apakah Anda memiliki permintaan khusus? Aku melipat kaki kanan ke atas. Bersandar di sofa kulit asli. Permintaannya sederhana. Aku menggerakkan ponsel. Supaya dia melihat jelas wanita di layar yang baru saja memenangkan penghargaan Jinlan. Gadis yang dipanggil. Selama ada satu tempat yang mirip dengannya. Langsung keluarkan mereka. Aku ingin berbelanja dengan balas dendam. Aku ingin hidup dalam mabuk dan mimpi. Setengah jam kemudian, sekelompok wanita cantik beragam tubuh berdiri di depanku. Semua berkilau, berurutan. Aku menilai dengan puas. Seperti kaisar memilih selir. Kau saja, dan kau. Aku sedang bersiap menikmati kemewahan yang memabukkan ini. Pintu suite terbuka paksa dengan suara keras. Kupikir manajer hotel datang membawa nampan buah. Ternyata sekelompok bodyguard berpakaian hitam masuk berurutan. Keluar semua. Suara itu dingin. Tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Para gadis muda ketakutan sampai wajah mereka memucat. Mereka memeluk kepala dan melarikan diri seperti tikus. Aku agak garang. Aku siapa bagi kalian? Apakah kalian tahu siapa aku? Aku mengangkat sebotol anggur merah bernilai 6 digit. Siap berdebat dengan mereka. Sebuah sosok dengan sepatu hak tinggi 10 cm. Muncul dari belakang para bodyguard. Dia mengenakan setelan sutra hitam yang dipotong rapi, rambut hitam, bibir merah, aura yang kuat sampai membuat orang tercekik. Su Qingye, gadis gila yang menakutkan di kalangan elit Beijing, pewaris tunggal grup Su. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Aku cepat mencari dalam pikiranku, memastikan tidak ada hubungan apapun antara aku dan dia. Nona Su, apakah Anda masuk ruangan yang salah? Aku mencoba berpura-pura bodoh. Su Qingye mengabaikanku. Langsung berjalan ke depanku. Sepatu hak tingginya menapak di karpet wall yang lembut. Namun terasa seperti menginjak detak jantungku. Rasa tertekan menyerbu. Dia dengan cepat merebut botol anggur dari tanganku. Melemparkannya kepada bodyguard. Lalu langsung menempelkan aku pada sofa dengan gaya wall slam. Sebuah aroma sejuk menembus hidungku. Bertahan sampai menikah. Melupakan aku sepenuhnya. Otakku berputar cepat. Aku mengenalnya. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku setelan dan memperlihatkannya kepadaku. Itu selembar kertas permen yang tertekan rapi. Di atasnya ada gambar wajah tersenyum yang miring. Kakak Jieng, kamu akhirnya kembali lajang. Suaranya lembut dan halus. Namun membuat punggungku merinding. Aku tidak bisa mengingatnya. Aku memutuskan untuk tidak mengaku. Su Qingye menahan tawa pelan. Mendekat ke telingaku. Panas napasnya membuat telingaku gatal. Tidak apa-apa, aku akan membantu kamu mengingatnya perlahan. Dia berdiri tegak, memandangku dari atas. Orangku sudah mengepak barang bawamu.
pergi ke rumahku, atau ke ruang bawah tanah yang sudah kusiapkan untukmu. Pilih salah satu. Ini bukan soal pilihan. Ini jelas pertanyaan mematikan. Aku baru saja ingin melawan. Su Qingge. Dia membungkuk lagi. Jari-jarinya menggesek lembut tenggorokanku. 9 miliarmu hanya cukup untuk membeli. Aku senang selama 1 menit. Tapi aku bisa membuatmu puas seumur hidup. Setelah berkata, dia menjilat bibirnya. Matanya penuh dengan keinginan memiliki yang tak tersembunyi. Aku merasa ada rangsangan aneh di dalam hati. Baru keluar dari sarang harimau, kini masuk ke sarang serigala. Dan sarang serigala ini tampaknya lebih seru daripada yang kupikirkan. Kebun pribadi Su Qingge. Setidaknya 10 kali lebih besar daripada rumah mewah bertingkat tinggi yang dimiliki Liu Ruan. Tempat ini lebih tepat disebut rumah, bukan, melainkan kolam renang sangkar emas yang dibuat khusus untukku. Gym, ruang bioskop pribadi, bahkan ada lapangan golf mini. Semua itu adalah fasilitas kelas atas. Pelayan memimpin saya berkeliling, dengan nada hormat. Tuan Jiang, semua ini diatur oleh Nona sesuai selera Anda. Aku terkejut. Aku pernah secara santai menyebutkan kepada Liu Ruan bahwa aku suka sofa dari desainer niche. Liu Ruan mengernyitkan hidung, berkata, merek itu terlalu niche, tidak sepadan dengan harganya. Namun saat ini, sofa edisi terbatas global itu diletakkan di tempat paling mencolok di ruang tamu. Aku suka minum whisky tahun tertentu. Liu Ruan menolak karena rasanya terlalu kuat, tidak mengizinkanku membawanya pulang. Dan sekarang lemari anggur berisi rapi barisan whisky dengan semua tahun lengkap. Berapa banyak kamera pengawas yang Su Qingge pasang di tubuhku. Pergi mandi. Su Qingge suaranya terdengar dari lantai 2. Dia sudah mengganti dengan jubah sutra, santai bersandar pada pegangan. Seperti makan tutul hitam yang elegan namun berbahaya. Aku masuk ke kamar mandi, menemukan bak mandi sudah berisi air hangat. Kelopak mawar mengapung di permukaan air. Itu wewangian aroma jeruk favoritku. Aku baru saja melepas pakaian. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Su Qingge masuk, memegang sehelai handuk. Aku bantu kamu menggosok punggung. Nada suaranya tak diragukan lagi. Aku merendam diri di bak mandi, merasakan aliran air hangat. Su Qingge berlutut di tepi bak mandi. Jari-jarinya yang halus basah oleh air mulai menjelajah punggungku. Gerakannya masih canggung, bahkan agak kikuk. Tapi aku bisa merasakan suhu panas di ujung jarinya perlahan menjadi mempesona. Di antara uap air yang naik, hormon beradu bebas di udara. Jari-jarinya melintasi otot perutku. Dengan sentuhan menggoda, mantan istri membuatmu kurus. Menangkapku, menangkap tangan yang mengacau. Aku berbalik menekan dia di tepi bak mandi. Cipratan air menyebar. Aku pikir dia akan melawan atau menjadi lebih gila. Tak kusangka wajahnya yang putih tiba-tiba muncul 2 awan merah, bahkan telinga memerah. Ternyata dia adalah raksasa teori, tapi pendek dalam aksi. Kontras ini agak menarik. Saat aku bersiap melanjutkan pelajaran selanjutnya, ponsel yang kutinggalkan di wastafel bergetar keras. 2 karakter berkedip di layar. Liu Ruan. Kemerahan di wajah Su Qingge langsung menghilang. Tatapannya menjadi dingin. Dia meraih ponsel itu, melihat sekilas. Pesan di layar adalah WeChat dari Liu Ruan. Jiang Kai, kamu kemana? Apakah kamu masih marah padaku? Jangan lagi bersikap seperti anak kecil. Cepat kembali. Su Qing, aku menatapnya tanpa ekspresi. Langsung melempar ponselku ke dalam bak mandi. Layar ponsel berkedip 2 kali, lalu menjadi hitam total. Detik berikutnya, dia duduk bersilang di atas kakiku, dengan kedua tangan memegang wajahku, memaksa aku menatapnya. Saat ini, memikirkan wanita lain berarti harus dihukum. Kak Jiang, bibirnya menempel, dengan gigitan yang menghukum. Aku terasa panas di seluruh tubuh karena godaannya. Aku bersiap mengambil alih. Namun dia berhenti pada saat krusial. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Dia menjilat sudut bibir yang kutusuk. Tatapannya penuh senyum puas. Setelah berkata, dia berdiri dan pergi, meninggalkanku sendirian di bak mandi. Hati gatal tak tertahankan. Wanita ini tahu cara menyiksa. Sementara itu, di internet, Jing Hao dan Liu Ruan bercerai. Di belakang entry Jing Hao muncul topik baru secara diam-diam. Jing Hao diduga menjadi korban kekerasan emosional dalam pernikahan. Aku menatap tren panas itu sambil tertawa sinis. Guyan Zhou, gerakan kecilmu sudah dimulai. Liu Ruan tidak dapat dihubungi. Aku menjadi panik. Dia mungkin mengira aku masih seperti dulu.
tidak ada lagi. Dia tidak akan bisa bertahan. Sedang menyembunyikan kesedihan dengan minum di suatu sudut. Dia bahkan menemukan hotel tempat aku menginap sebelumnya. Hasilnya tentu saja sia-sia. Manajer hotel memberitahunya, aku diantar oleh seorang wanita yang sangat terhormat. Wajah Liu Ruyan langsung memerah pucat. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya pada orang yang mencintainya. Pengagum yang mencintai sampai ke tulang akan begitu cepat menemukan pengganti. Di sisi lain, Su Qingge berkata ingin membawaku bersantai. Maksud bersantai itu pergi ke lelang pribadi mewah. Dia secara pribadi memilihkan setelan haute couture untukku dan memilihkan manset berlian saat dia mengikat dasi untukku. Jari-jarinya sengaja atau tidak sengaja menyentuh tulang dadaku. Hari ini aku akan membuat semua orang melihatku. Seperti apa pria Su Qingge? Nada itu seperti mendandani boneka kesayangan, penuh dengan rasa kepemilikan yang aneh. Di lokasi lelang, para elit berkumpul. Aku menggapai lengan Su Qingge dan muncul. Seketika menjadi pusat perhatian. Aku bisa merasakan ribuan tatapan menatapku. Ada yang terkejut, ada rasa ingin tahu yang mendalam. Mereka mungkin bertanya-tanya siapa pria yang tiba-tiba muncul ini. Ternyata bisa meraih cabang tinggi keluarga Su. Tak lama kemudian aku melihat dua orang yang tidak ingin kulihat. Liu Ruyan dan Guyan Zhou. Liu Ruyan mengenakan gaun malam putih. Masih tetap tampak seperti Dewi Dingin. Namun ketika dia melihat aku yang tampak segar kembali, berada di samping Su Qingge, keanggunan dan ketenangannya di wajahnya seketika hancur. Tatapan itu seperti terkena pukulan di wajah. Penuh dengan rasa kehilangan yang besar dan ketidakpercayaan, Guyan Zhou berdiri di sampingnya. Wajahnya muram sampai seolah bisa meneteskan air. Saat dia melihatku, dia langsung membuka mulut dengan nada sinis. Bukankah ini sudah berlarut-larut? Kenapa kamu datang ke sini dengan uang pesangon yang Ruyan berikan kepadamu? Berpura-pura menjadi orang kaya. Suaranya tidak pelan. Orang-orang di sekitar mendengarnya. Mereka semua melontarkan pandangan sinis ke arahku. Aku belum sempat menjawab. Su Qingge melangkah maju satu langkah, melindungi aku di belakangnya. Dia menatap Guyan Zhou dengan dingin. Aura kekuatannya menyala penuh. Priaku butuh uang orang lain. Liu Ruyan benar-benar terkejut. Tidak pernah terbayangkan dalam mimpi. Aku ini, yang dia panggil datang. Dan pergi begitu saja, si penjilat. Mantan suamiku ternyata bisa berhubungan dengan saudaraku Su Qingge. Itu kan saudaraku Su Qingge. Dia adalah kapital kelas atas yang tidak bisa diraih dengan segala cara. Lelang dimulai. Guyan Zhou, demi mengembalikan muka di depan Liu Ruyan, menargetkan sebuah kalung safir biru yang sangat berharga. Berencana memenangkan lelang itu untuk memberikannya kepada Liu Ruyan. Dia mengangkat tanda 3 juta. Su Qingge bahkan tidak melihatnya. Dengan malas, dia mengangkat tanda 3.01 yuan. Guyan Zhou kehilangan 5 juta. Su Qingge 5.01 yuan. Semua orang di ruangan melihatnya. Su Qingge memang sengaja membuatnya muak. Dahi Guyan Zhou memerah karena marah. Pembuluh darah menonjol. Dia menggigit gigi dan berteriak 10 juta. Su Qingge 10.01 yuan. Akhirnya Guyan Zhou menyerah. Su Qingge memenangkan lelang kalung itu dengan harga yang absurd. Semua orang mengira dia akan memakainya sendiri. Ternyata dia membawa kalung itu dan berjalan ke arahku. Dia memasangnya langsung pada leherku. Sensasi dinginnya menyentuh kulitku, membuatku merasa seperti dipasangi kerah. Benar-benar cocok untukmu. Su Qingge tidak bersuara keras. Namun suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Dia seperti memasang tag nama pada hewan peliharaan, menyatakan kepemilikan kepada seluruh dunia. Seluruh ruangan terkejut. Wajah Liu Ruyan seketika menjadi pucat. Dia hampir gila karena cemburu. Akhirnya dia tak tahan lagi dan berlari ke arahku. Dia menunjuk hidungku dan menanyai Jiang Kai, "Kau memang begitu kekurangan wanita, ya? Baru saja bercerai, langsung menemukan pasangan baru." Menghadapi kegilaan Liu Ruyan, aku hanya merasa itu lucu. Aku melepas kalung dari leherku, sambil memainkannya di tangan. Setelah mengabadikannya, kami sudah bercerai. 9 miliar. Membeli hak atas seluruh masa lalu kami. Jangan biarkan uang ini terbuang sia-sia. Suaraku sangat dingin, tanpa setitik emosi. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Dia mungkin tidak menyangka pria yang dulu selalu menuruti keinginannya akan berbicara dengan nada begitu dingin kepadanya. Dia mulai bermain kartu perasaan. "Jiang Kai, kau lupa bagaimana kau dulu memperlakukanku. Kau setiap malam memasak sup penenang untukku. Perutku tidak enak.
Kau lebih gugup daripada aku. Itu sebenarnya dimasak oleh pembantu. Aku memotongnya dengan wajah tanpa ekspresi. Aku hanya bertugas mengantarkan makanan dari dapur ke samping tempat tidurmu. Satu kalimat menghancurkan semua filter kepura-puraannya. Ternyata kisah cintanya hanyalah bagian dari tugas kerjaku. Wajah Liu Ruyan memucat lalu kebiruan. Kebiruan lalu memucat kembali. Guyan Zhou yang berada di samping melihat itu segera menyulut api seperti ATAP. Jangan perhatikan dia. Pria seperti ini memang hina. Berikan sedikit uang, mereka tak tahu lagi apa nama keluarga mereka. Dia berbalik menghadap Su Qingyi. Dengan pura-pura memberi nasihat. Nona Su, kamu harus membuka mata lebar-lebar. Jangan tertipu oleh pria pemalas seperti ini. Hari ini dia bisa demi uang bersamamu. Besok dia akan mengkhianatimu demi uang yang lebih banyak. Su Qingyi tertawa setelah mendengarnya. Dia melingkarkan leherku dengan satu genggaman. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia menciumku dengan keras. Ciuman itu mengandung rasa kepemilikan yang kuat dan makna pengakuan kedaulatan. Saat bibir dan gigi saling terjalin, bahkan terdengar suara berdecit seperti air. Setelah ciuman itu selesai, Su Qingyi menjilat sudut mulutku. Dia menantang sambil menatap Liu Ruyan yang wajahnya berwarna biru gelap dan Guyan Zhou. Dia adalah tunanganku. Kamu mengerti. Seluruh ruangan bergejolak. Liu Ruyan seakan tersambar petir. Bergetar seolah akan runtuh. Wajah Guyan Zhou lebih gelap daripada dasar panci. Kembali ke Manor. Aku pikir Su Qingyi akan senang karena kemenangan tadi. Ternyata dia menutup pintu berat begitu masuk. Senyum di wajahnya menghilang seketika. Suasana seluruh Manor langsung turun ke titik beku. Baru saja dilelang. Kamu menatap tulang selangka Liu Ruyan selama 3 detik penuh. Suaranya terdengar lembut. Seperti datang dari neraka. Aku belum sempat bereaksi. Dia langsung mendorongku ke tempat tidur. Dia mengambil sebuah das dari laci. Dengan terampil, dia mengikat kedua tanganku. Menaikkannya di atas kepalaku. Mata yang tidak patuh harus dihukum. Dia menunggangiku, memandangku dari posisi tinggi. Lalu dia mengeluarkan sepasang gunting tajam. Logam dingin menempel pada kulitku. Secara perlahan menggores. Kemeja jas mahalku. Suara sobekan terdengar sangat menyakitkan di ruangan yang hening. Kak Jieng, apakah mata yang tak patuh itu perlu dibersihkan? Tatapannya gelap dan gila. Namun di tangannya ada sebuah tube salep tak dikenal. Atau mungkin menggantinya di tempat lain. Hukuman yang dimaksud sebenarnya adalah kenikmatan malam yang terselubung. Keesokan harinya ketika aku bangun, punggungku terasa nyeri dan lelah. Seluruh tubuhku terasa seperti dilalui truk. Tubuhku dipenuhi bekas bintik stroberi yang beragam. Su Qingyi tidur di sampingku seperti kucing yang kenyang dan puas. Rambut panjangnya tergeletak di bantal. Wajah tidurnya tenang. Tidak ada jejak kegilaan semalam. Aku mengambil ponsel untuk melihat waktu. Ternyata muncul tren yang melimpah di layar. Jing Hao, mantan suami aktris, diduga dipelihara secara rahasia. Jing Hao berhadapan dengan Jing Hao, perselingkuhan dalam pernikahan. Bukti kuat memperingatkan bahwa Jing Hao adalah pria yang hidup dari istri saat menjadi kapten. Jing Hao mengklik dan melihat. Semua foto itu adalah hasil paparazzi yang diatur oleh Guyan Zhou. Sudut foto-fotonya sangat tajam. Mereka memotretku seolah aku seorang penjajah orang berkuasa. Wajah putih yang dipermainkan oleh wanita kaya. Bagian komentar dipenuhi kritik pedas. Siapa sih pria ini? Lucu banget. Berpenampilan seperti manusia anjing. Ternyata itu Liu Ruyan yang gay. Benar-benar sial 8 generasi. Menikah dengan orang seperti ini. Biaya putus cinta 9 kali. Kenapa dia tidak mengambilnya? Uang ini. Mungkin dia sudah menggunakannya untuk memelihara selingkuhan. Cowok online yang dibeli Guyan Zhou menggerakkan arus dengan gencar. Mencoba menancapkan aku pada tiang penghinaan. Yang lebih menjijikkan adalah Liu Ruyan ternyata juga mengirim sebuah Weibo. Terima kasih atas perhatian kalian. Semua sudah berlalu. Masing-masing hidup bahagia. Terlihat besar hati. Ternyata justru mengukuhkan. Aku meninggalkan komentar sebagai pria selingkuhan yang buruk. Strategi yang bagus. Mundur untuk maju. Dia mungkin mengira bahwa aku yang dicaci maki seluruh internet dan tak punya jalan keluar akan kembali. Berlutut memintanya memaafkanku. Marah sampai hampir tertawa. Aku sedang bersiap masuk ke akun Weibo yang tidak pernah kupakai selama 800 tahun. Menulis posting untuk klarifikasi. Sebuah tangan meraih dan menahan ponselku. Su Qingyi terbangun. Dengan mata setengah mengantuk menatapku.
Kenapa terburu-burunya? Biarkan peluru terbang. Tak lama kemudian dia menguap. Dengan malas ia duduk. Jubah sutra meluncur, menampakkan kulit putih bersih dan bekas semalam. Dia mengambil ponselnya dan menelpon. Cuaca menjadi dingin. Saatnya membuat story media bangkrut. Dengan nada tenang dan ringan, seolah berkata hari ini cuacanya bagus. Menutup telepon, dia kembali menatapku. Matanya berkilau dengan cahaya gila. Tidak hanya ingin dia hancur berbangsa. Aku juga ingin Liu Ruyan berlutut memohon padamu untuk memaafkannya. Sepertinya dia sudah lama menguasai pencucian uang dan pembukuan palsu Guyanzhou. Aturan tidak tertulis. Semua rahasia gelap artis perempuan di bawahnya sebelumnya tidak digerakkan. Dia hanya merasa waktunya belum tepat. Sekarang dia sendiri menabrak ujung laras. Su Qingge bahkan memintaku untuk berkoordinasi. Dia mengambil foto tempat tidur yang sangat menggoda. Di foto itu, aku telanjang dari atas. Di tulang selangka ada bekas stroberi segar yang ditinggalkan semalam. Jari-jarinya yang halus menempel di bahuku. Pada jari manisnya terpasang cincin berlian besar. Dia mengunggah foto itu ke sebuah akun mikroblog kecil dengan hanya belasan pengikut, lengkap dengan caption, "Priaku begitu memicu gelombang ribuan." Dalam kurang dari 10 menit, akun kecil itu langsung dibongkar total oleh netizen serba tahu. Jing Hao, satu-satunya pewaris grup Jing Hao Su, gadis alit Beijing, Su Qingge Jing Hao. Arah opini publik tiba-tiba terhenti dengan keanehan. Para netizen yang dulu mencela aku sebagai pria hidup dari pasangan semua kebingungan. Menonton drama seakan menimpa orang yang tak bisa mereka tantang. Identitas Su Qingge terungkap. Seluruh internet meledak. Jika sebelumnya aku hanyalah wajah putih yang dipelihara oleh wanita kaya, maka kini aku berubah. Menjadi calon menantu yang dipilih oleh putri keluarga kaya kelas atas. Ini bukan lagi pria hidup dari pasangan. Ini jelas menantu laki-laki. Wah, protagonis novel yang memuaskan. Aku menarik kembali kata-kataku tadi. Ini bukan hidup dari pasangan. Ini piring nasi mas. Bisa dipilih oleh Su Qingge. Pria ini harus memiliki wajah dan kemampuan seperti dewa. Jadi bukan Jing Kai yang selingkuh. Melainkan Liu Ruyan tidak cocok dengan keluarga kaya. Ditolak. Opini publik berbalik seketika. Investor terbesar perusahaan manajemen Liu Ruyan adalah Grup Su. Berita itu muncul kurang dari setengah jam. Sushi langsung mengumumkan penarikan investasi. Tak lama kemudian, 10 lebih kontrak endorsement tinggi yang dimiliki Liu Ruyan satu persatu dibatalkan. Ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Liu Ruyan panik. Dia baru menyadari, dia kehilangan bukan hanya seorang pria yang mencintainya, tapi juga sebuah sandaran yang tak pernah bisa dia capai. Dia seperti gila menanyai Guyanzhou mengapa harus mengganggu Su Qingge. Guyanzhou mulai muak dengan pertanyaannya, akhirnya menampakkan wajah aslinya, bahkan ingin berbuat kasar padanya. Liu Ruyan melarikan diri dari perusahaan Guyanzhou. Dalam keadaan kacau, dia akhirnya mengingatku. Mengingat aku yang dulu pernah memeluknya erat. Dia mengemudi sampai di gerbang perkebunan keluarga Su. Langit bersahabat. Hujan deras turun. Dia berdiri begitu di dalam hujan. Tubuhnya basah kuyup, seperti anjing kecil yang ditinggalkan. Aku memegang segelas anggur merah, berdiri di depan jendela besar lantai 2, memandangnya dari atas. Hatiku tidak bergejolak sama sekali, bahkan terasa ingin tertawa. Jika saja aku tahu hari ini, tidak perlu melakukannya dulu. Su Qingge memelukku dari belakang. Daguku, letakkan di bahuku, membuatku merasa sakit hati. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Hanya merasa dia berdiri di sana mengotori tempatmu. Su Qingge dengan puas mencium wajahku. Dia menekan tombol pintu utama, membiarkannya masuk. Dia bukan ingin aku dan Liu Ruyan mabuk bersama. Dia ingin di depan mataku menghancurkan martabat terakhir Liu Ruyan sepenuhnya. Liu Ruyan mengira hatiku melunak. Berjalan terhuyung-huyung, dia berlari masuk. Di ruang tamu, Su Qingge duduk di sofa utama, seperti seorang ratu yang tinggi dan berkuasa. Dia menyerahkan satu buah anggur yang sudah dikupas ke bibirku. Aku secara alami membuka mulut dan memakannya. Liu Ruyan, melihat interaksi intim kami, matanya yang cemburu menjadi merah. Dia basah kuyup seluruh tubuh. Rambutnya yang berantakan menempel di wajah. Riasannya juga berantakan. Tidak ada lagi sedikit pun pesona bintang film. Suamiku, aku tahu aku salah. Semua ini karena Guyanzhou si brengsek menipuku. Dia berlari kepadaku sambil menangis, mencoba meraih tanganku.
Aku memutar badan menghindar, memberikan satu buah anggur yang sudah dikupas ke mulut Su Qingye, tanpa menoleh. Nona Liu, silakan panggil aku Tuan Jieng atau Tuan Su, juga tidak apa-apa. Liu Ruyan melihat aku tak berdaya, mulai melakukan serangan terakhir. Kau lupa ketika dulu aku tenggelam saat syuting. Kau yang tanpa pikir panjang melompat turun menyelamatkanku. Nyawaku ini semua berkatmu. Sekarang kau ingin menatapku mati dengan mata terbuka. Aku kebingungan total. Menyelamatkannya dari air. Aku berusaha mencari ingatan itu dalam pikiranku, namun kosong. Aku hanya ingat dulu Liu Ruyan memang karena hal ini. Memandangku dengan cara berbeda. Kami baru kemudian bersatu. Tapi aku sama sekali tidak ingat pernah menyelamatkannya. Pemilik tubuh sebelumnya terlalu keras dipukul. Bahkan ingatannya pun menjadi keliru. Su Qingye menatap dengan senyum sinis. Dia melemparkan setumpuk berkas ke atas meja teh di depan Liu Ruyan. Nona Liu, lihatlah baik-baik siapa yang sebenarnya menyelamatkanmu dulu. Di dalam berkas terdapat tangkapan layar CCTV tahun itu dan pernyataan beberapa saksi. Kebenaran terungkap. Kecelakaan yang disebut-sebut itu pada masa itu, sebenarnya hanyalah sandiwara penyelamatan pahlawan buatan Guyan Zhou. Dia menyuruh orang menenggelamkan Liu Ruyan. Lalu ia melompat sendiri untuk menyelamatkan orang itu. Setelah itu, demi mengendalikan Liu Ruyan lebih baik, dia menyuap semua orang. Dia menaruh pujian itu pada seorang pemuda yang masih bodoh pada waktu itu, yang pada saat itu patuh pada perintahnya. Karena dia tahu orang jujur mudah diatur. Liu Ruyan mencintai orang yang salah, dan juga membenci orang yang salah. Dia selalu mengira penyelamatnya adalah iblis yang ingin menghancurkannya. Orang yang selalu dia anggap rendah itu sebenarnya penjilat. Mantan suaminya justru yang tak bersalah menjadi kambing hitam. Pandangan dunianya runtuh total pada saat itu. Liu Ruyan terjatuh duduk di lantai, matanya kosong, berbisik pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Su Qingye tidak memberi dia kesempatan untuk bernafas. Dia mengeluarkan kartu terakhir. Dia menyalakan pertunjukan di ruang tamu. Televisi menayangkan sebuah keenam. Itu adalah rekaman lengkap dari ruang pribadi pada malam pesta perayaan. Di dalam keenam, Guyan Zhou memanfaatkan saat Liu Ruyan tidak memperhatikan. Seluruh proses menaruh obat ke dalam minumnya terekam jelas. Lalu aku menendang pintu terbuka dengan keras. Adegan ketika aku merebut Liu Ruyan dari pelukannya. Tendangan itu begitu keren sehingga aku ingin memberi tepuk tangan untuk diriku sendiri. Keenam itu disinkronkan ke internet. Jinghao, Guyan Zhou menaruh obat. Jinghao berhadapan dengan Guyan Zhou dalam kebuntuan. Pada awalnya, opini publik tentang Jinghao berbalik lagi. Orang-orang yang dulu memaki aku kini berbalik mendukung. Mereka berteriak di bawah Weibo aku, suamiku tampan sekali. Keenam itu menjadi bukti kuat. Polisi segera menargetkan perusahaan Guyan Zhou dengan tuduhan percobaan pemerkosaan, serta kejahatan ekonomi dan beberapa tuduhan lainnya. Mereka membawanya untuk diselidiki. Liu Ruyan terjatuh lemah di tanah, menatap aku dengan putus asa dalam kebuntuan, mengingat kami sepasang suami istri. Tolong bantu aku memohon padamu. Su Qingye melangkah ke depannya, menatapnya dari atas dengan nada merendahkan. Saat dia diperlakukan sebagai cadangan. Mengapa tidak pernah memikirkan ikatan suami istri? Saat mereka bersatu dengan orang luar untuk menjelekkan dia, dia memanggil bodyguard untuk mengusir Nona Liu keluar. Jika tidak pergi sekarang, aku akan melepaskan anjing penjaga. Kegaduhan di luar akhirnya mereda. Aku pikir hari-hari bahagia akan datang. Namun, rasa tidak tenang Su Qingye justru mencapai puncaknya saat ini. Dia menjadi takut. Takut aku melihat Liu Ruyan dalam keadaan begitu menyedihkan, karena hatinya melunak. Takut wanita itu akan kembali merebut aku darinya. Maka dia memulai rencana penahanan yang lebih ekstrem. Aku menyadari tingkat keamanan Manor telah naik beberapa level lagi, yang sebelumnya bisa masuk dan keluar dengan bebas. Sekarang, bahkan ketika aku ingin berjalan-jalan, 2 bodyguard berpakaian hitam menghentikanku. Mr. Jieng, maaf. Nona telah memberi perintah kepada Anda. Badan belakangan ini tidak nyaman. Tidak layak keluar. Sinyal ponselku diblokir. Internet pun hanya dapat terhubung ke jaringan lokal Manor. Aku menjadi burung kenari yang benar-benar terkurung dalam sangkar. Aku marah. Malam itu, ketika Kak Su pulang, dengan bau alkohol yang kuat menyelimuti tubuhnya, dia melihatku duduk di sofa ruang tamu menunggunya. Tatapannya melankolis sekaligus berbahaya.
Pak Jieng, apa kamu gila? Kamu ini melakukan penahanan ilegal. Akhirnya aku tak tahan lagi dan berteriak kepadanya. Kak Su melangkah mendekat kepadaku perlahan, tersenyum dengan keindahan yang menyedihkan sekaligus gila. Ya, aku memang sudah gila sejak lama. 10 tahun yang lalu, ketika kamu memberi gula pertama kepada gadis otis itu, dia langsung gila karena kamu. Otakku berdengung. Aku teringat, dulu, saat kecil, di sebelah rumahku memang tinggal seorang gadis kecil yang tidak suka berbicara. Ibuku menyuruhku lebih sering bermain bersamanya. Suatu ketika, aku memberi satu permen susu kelinci putih besar yang satu-satunya di sakuku kepadanya. Saat itu, dia menatapku dengan tatapan seperti itu, penuh konsentrasi dan panas. Seakan-akan aku adalah seluruh dunianya. Ternyata orang itu adalah Su Qingyi. Ternyata cinta paksa yang tampak konyol ini adalah sebuah kasus yang berlangsung selama 10 tahun. Aku belum pulih dari keterkejutanku. Kak Su langsung mendorongku jatuh ke sofa. Hanya dengan mengurungmu, kamu tidak akan lari. Hanya dengan membuatmu tidak bisa pergi kemanapun. Baru kemudian matamu hanya akan melihatku saja. Matanya yang merah menyala penuh dengan kegilaan dan kegelisahan. Barulah aku menyadari, dia tidak menahan aku. Dia takut pada ratu yang tampak tak terkalahkan di depan orang lain. Di dalam hatinya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang takut ditinggalkan. Saat itu, semua kemarahanku berubah menjadi kepedulian. Aku berbalik menjadi penguasa. Aku berbalik, menekan dia di bawah tubuhku. Aku menahan erat tangan-tangan yang terus berusaha melawan. Su Qingyi, dengarkan baik-baik, kalau gue mau pergi, hari itu gue tidak akan kembali bersamamu. Aku menundukkan kepala, mencium bibirnya dengan keras. Ciuman ini bukan lagi sekadar percobaan, bukan lagi rayuan, tapi dengan cara paling langsung, aku memberitahu dia, jawabanku, aku tidak berniat pergi. Sejak aku melangkah masuk ke manor ini, aku tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Su Qingyi tidak lagi melawan. Dia menangis dalam kebahagiaan dan rasa aman yang luar biasa. Seperti seorang anak, di dalam pelukanku, ia menangis tak bersuara. Taji-taji penyakitnya akhirnya melunak pada saat ini. Menjadi ketergantungan ekstrem hanya pada diriku. Menyelesaikan konflik internal. Setiap hari kami melekat seperti lem, manis sampai terasa berlebihan. Dia masih memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan, tapi aku sudah belajar cara memanipulasi balik. Selama aku sedikit mengerutkan alis, dia akan cemas mengira ada yang salah darinya. Dia terus mencari cara untuk membuatku bahagia. Perasaan dimanjakan di hati seseorang. Sial, ini kecanduan. Namun selalu ada orang yang tidak tahu batasnya ingin mengganggu ketenangan ini. Liu Ruyan karena skandal itu benar-benar jatuh di dunia hiburan. Dia memutuskan kontrak iklan, film, dan mengganti peran. Dia menghadapi denda pembatalan yang sangat tinggi. Dia tidak rela, seorang yang dipaksa ke jurang tanpa harapan, bisa melakukan apa saja. Dia tidak tahu dari mana ia mendapatkan denah manor. Dia menyusup masuk pada sela pergantian keamanan. Saat itu aku dan Su Qing sedang berjalan-jalan di taman. Liu Ruyan berlari keluar dari semak-semak seperti orang gila, memegang sebuah pisau buah di tangannya. Sasaran langsung pada Su Qingyi. Su Qingyi, kau menghancurkan segalanya bagiku. Aku menuntut nyawamu. Ekspresinya tampak gila. Tatapannya penuh kegilaan yang ingin berakhir bersama. Secara refleks, aku melindungi Su Qing di belakangku. Meskipun aku tahu dengan kemampuan Su Qing, aku tak perlu melindunginya. Tapi reaksi tubuh lebih cepat daripada otak. Gerakan refleksku ini benar-benar menenangkan semua kegelisahan Su Qing. Dia menatapku. Matanya seolah dipenuhi bintang. Sebelum aku sempat bereaksi lagi, Su Qing sudah melesat keluar dari belakangku. Dia memakai sepatu hak tinggi 10 cm. Gerakannya bahkan lebih cepat dariku. Sebuah tendangan berputar yang indah langsung melontarkan pisau Liu Ruyan. Lalu ia menendang pergelangan tangan Liu Ruyan, menghancurkan tulangnya dengan keras. Suara retakan terdengar jelas. Liu Ruyan mengeluarkan teriakan mengerikan seperti penyembelihan babi. Aku bisa bergerak. Tatapan Su Qingyi dingin seperti keluar dari neraka. Syura bergerak. Priaku, apakah kau pernah menanyaku? Polisi yang sudah bersembunyi di sekitar langsung menyerbu. Ternyata Su Qingyi sudah lama menemukan jejak Liu Ruyan. Dengan sengaja memberi celah, membuatnya terperangkap. Liu Ruyan ditangkap karena percobaan luka sengaja. Ditangkap di tempat atas pelanggaran masuk ilegal dan beberapa tuduhan lainnya.
Melihatnya dipasangi borgol, Liu Ruyan ditarik pergi seperti anjing mati. Aku hanya merasa seolah menonton akhir sebuah sandiwara. Semua telah berakhir. Su Qingge menahan semua tenaganya, berbalik dan melompat ke dalam pelukanku. Seperti anak kucing yang ketakutan, dia mengangkat kaki yang baru saja menendang orang itu. Suamiku kaki sakit, mau mengeluh. Aku melihatnya, yang 1 detik lalu masih seperti Asura. Detik berikutnya berubah menjadi wanita yang mengeluarkan suara lirih. Aku tersenyum dengan tak berdaya sekaligus memanjakan. Benar-benar master berubah wajah. Menyelesaikan semua konflik eksternal, Su Qingge memutuskan membawaku pulang untuk bertemu orang tua. Rumah tua keluarga Su adalah sebuah taman tradisional Tiongkok yang sesungguhnya. Bangunan pavilion, menara, dan teras berwarna kuno dan harum. Lebih megah daripada istana dalam drama televisi. Ayah dan ibu Su duduk di kursi mahoni Taixi di ruang tamu. Tanpa marah, tetap berwibawa. Melihat ekspresiku, seperti menonton babi yang menggoda sawi bagus milik mereka sendiri. Aku rasa mereka sudah siap. Cek 50 juta yuan untuk meninggalkan putriku. Selamat siang, Pak dan Bu. Aku menyapa dengan sopan, tidak merendahkan diri, tidak sombong. Ibu Su mengangkat cangkir teh, meniup daun teh dengan lembut, tidak menanggapiku. Ayah Su membersihkan tenggorokannya, bersiap memulai ceramahnya. Memiliki ambisi di usia muda adalah hal yang baik, namun harus berjalan di jalan yang benar. Aku dengan tenang menuangkan secangkir teh untuk diriku. Pak berkata, Ayah Su melihatku begitu tenang, sedikit terkejut, langsung to the point. Memberimu 50 juta yuan untuk meninggalkan putriku. Aku tersenyum. Pak, 50 juta yuan. Uang saku yang saudara Shin beri kemarin bahkan lebih dari itu. Wajah Bapak Su langsung memucat. Dia menampar meja dan berdiri. Su Qingge di samping sambil mengupas jeruk, menikmati dengan lahap, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan sama sekali. Dia menatap dengan ekspresi sombong, seolah berkata, pria yang kupilih memang begitulah. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjaku, memberikannya kepada Pak Su. Jangan marah dulu, Pak, lihat ini. Ini adalah dokumen tentang grup Su. Yang belakangan ini membuat mereka pusing, proyek luar negeri, rencana bisnis proyek energi terbarukan. Aku memanfaatkan perspektif dewa sebagai penjelajah waktu, dengan tepat menunjukkan celah kritis yang ada pada proyek saat ini, dan memberikan solusi yang sempurna. Awalnya Bapak Su mengabaikannya, namun semakin lama ia menatap, ekspresinya semakin serius. Dari terkejut menjadi bingung, lalu menjadi pencerahan. Akhirnya ia menatapku dengan seperti melihat monster. Dia menarikku untuk mulai membahas detail rencana itu, menganggapku sebagai rekan bisnis setara, bahkan bersikap akrab seperti saudara. Sebuah jamuan berbahaya, namun aku mengubahnya menjadi seminar bisnis. Di jamuan malam itu, Bapak Su terus menyodorkan minuman kepadaku. Semakin melihatku, ia semakin puas. Ibu Su pun menatapku dengan senyum, terus-menerus menaruhkan makanan ke piringku. Saudara Su Qing di bawah meja, menggesek betisku dengan kaki yang memakai stoking tipis, tidak terlalu ringan maupun berat. Aku dengan tenang bersulang dengan calon ayah mertuaku, namun telingaku memerah tak terkendali. Gadis menawan ini. Jamuan selesai. Sumu memegang tangan saudara Su Qing sambil berkomentar, kakak tercinta, akhirnya ada yang bisa menenangkan gadis gila ini. Aku resmi mendapatkan pengakuan keluarga Su. Tidak lagi menjadi menantu menumpang yang harus bergantung pada wanita. Tapi kini aku menjadi bangsawan baru yang diakui oleh keluarga Su. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan berada di penjara. Aku melihatnya di berita televisi. Aku, sebagai kepala proyek grup Su, berita bahwa aku menghadiri konferensi pers. Katanya dia langsung mengalami keruntuhan mental di tempat. Benar-benar gila. Su ya? Oh, tidak. Sekarang aku harus memanggilnya Su Qingge. Dia memberiku pernikahan abad yang menjadi sorotan seluruh dunia. Lokasinya di pulau pribadinya. Pernikahan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dia tidak memakai gaun pengantin putih tradisional, melainkan memilih gaun rendah hitam buatan tangan. Dia berkata warna hitam melambangkan sahabat seperjuangan yang setia sampai mati. Saat menukar cincin, aku di bawah saksi pendeta, memandang matanya, dengan khidmat mengucapkan sumpah. Su Qingge, kau memang gila. Sedangkan aku adalah orang bodoh yang rela dikurung olehmu. Kita memang pasangan sejati. Su Qingge menangis sekaligus tertawa. Malam pernikahan yang penuh cahaya lilin. Aku baru saja selesai mandi dan keluar.
lalu melihat Su Qingge mengeluarkan dari kotak harta karunnya, mengeluarkan sekumpulan alat aneh, borgol yang terbuat dari emas murni, cambuk berhiaskan berlian. Selain itu ada beberapa benda yang namanya tak bisa aku sebut. Dia mengangkat bulu berwarna merah muda, menggigit bibirnya, tersenyum menggoda. Suami iblis yang terjatuh. Malam ini kita coba ini. Bagaimana? Aku menatap matanya yang penuh harap dan gila. Aku tersenyum dengan tak berdaya namun penuh kasih. Aku melangkah mendekat, mengangkatnya secara horizontal, melemparkannya ke atas tempat tidur besar yang lembut, menutup tirai, mematikan lampu. Hanya sekali ini, tidak akan diulang. Aku secara sukarela mengulurkan tangan, memintanya menggunakan rantai emas murni itu untuk menutup cahaya. Padam, di dalam ruangan hanya tersisa napas menggoda, dan suara berderak metalik yang jernih. Di pernikahan, aku mengumumkan di depan umum, mendirikan sebuah yayasan amal atas nama aku dan Su Qingge, untuk membantu mereka yang mengalami ketidakadilan di industri hiburan, dan korban penyalahgunaan aturan tersembunyi. Setelah berita ini tersebar, sepenuhnya menghukum Gu Yanzhao yang masih berjuang di penjara, menancapkan dia pada tiang rasa malu. Dia tidak akan pernah bangkit lagi dalam hidupnya. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian, Liu Ruyan dibebaskan setelah selesai menjalani hukuman. Beberapa tahun penjara membuatnya tampak puluhan tahun lebih tua. Rambutnya memutih, tatapannya keruh. Pada hari ia keluar dari penjara, dia berjalan sendirian di jalan, di layar komersial raksasa, menayangkan wawancara keuangan antara aku dan Su Qingge. Aku bukan lagi menantu yang tidak memiliki apa-apa, melainkan dengan bantuan Su Qingge, tumbuh menjadi seorang pengusaha baru yang berkuasa. Dalam wawancara, pembawa acara tersenyum dan menanyakan rahasia kesuksesanku. Aku memegang tangan Su Qingge sambil tersenyum menjawab, pulang tepat waktu, karena setiap hari sebelum jam 6 sore, jika aku tidak sampai di rumah, ratu kami di rumah benar-benar akan marah besar. Liu Ruyan melihat aku yang penuh semangat di layar, dan Su Qingge yang bersinar di sampingku. Dia menundukkan kepala dengan muram, berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Dengar kabar dia menjual semua harta, pergi sendirian ke luar negeri dengan hati muram, dan tak pernah kembali lagi. Tak lama kemudian, Su Qingge hamil. Dia yang sedang hamil menjadi lebih sensitif dan gelisah. Dia sering memeluk lenganku. Dengan nada menyedihkan, dia menanyakan suamiku, setelah bayi lahir, apakah kamu tidak akan mencintai aku lagi? Apakah dia akan merebut cintamu padaku? Aku memeluknya, mencium keningnya, berulang-ulang menenangkan dia. Bodoh, di dunia ini hanya kamu yang menjadi belahan jiwaku. Tentang anak, aku terdiam sejenak, tersenyum berkata, itu hanya hasil tak terduga dari cinta kita. Su Qingge menampakkan senyum puas di dalam pelukanku. Aku menundukkan kepala menatapnya, lalu melihat leherku, yang sepanjang tahun tak pernah pudar, bekas ceri yang baru. Aku berseru dengan tulus, nasi lembut ini sungguh menggoda.